Um, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sebelumnya kami ingin mempresentasikan representasi dari fitur Shopee, di mana kita perwakilan dari kelompok 5, di mana di sini ada saya Muhammad Arif Gitama. saya Muhammad Hafiz, saya Gang Dava, saya Wakil Muhammad Zahir. Oke, mungkin kita untuk menghemat waktu langsung saja di sini akan dijelaskan dulu oleh Hafiz. Silakan Oke, Hafiz. baik. Untuk job desk yang saya ambil dari implementasi studi kasus yang sudah kelompok kita kerjakan, job desk saya sendiri di sini saya memegang dari binary tree atau binary search tree, yang mana fungsinya untuk price range indexing. Lalu yang saya kerjakan juga di sini ada analysis yang mana fungsinya untuk core database katalog itu sendiri. Mungkin saya akan menjelaskan di sini terkait struktur kode yang sudah saya buat di file array list itu sendiri. Boleh dibuka file array listnya? Oke, boleh di zoom dikit? Ya. Nah, mari kita lihat di file array list ini. Di sini terdapat kelas product database pada fungsi inisialisasi ini itu sendiri. Nah, saya mendeklarasikan dua properti utama, yaitu self catalog berupa list bawaan Python yang bertindak sebagai array list dan self price index yang memanggil objek price BST nantinya. Nah, logika kuncinya adalah pada fungsi initialize mock data ini, program berjalan, kita memuat 10 data mock produk. Ada 10 di sini ya. Nah, perhatikan blok perulangan for p in mock data ini. Situ ada looping. Nah, di sini di setiap produk tidak hanya dimasukkan ke dalam array list melalui set, tetapi secara bersamaan juga set ke dalam BST melalui self price index insert. Nah, sinkronisasi ini memastikan indeks harga selalu up to date atau selalu terbaru gitu dengan data aslinya. Untuk pengambilannya, jika kita butuh semua data untuk ditampilkan di UI atau di CLI, kita dipanggil atau kita panggil get all product itu sendiri, yang mana kita membuat di sini function get all product untuk memanggil semua produk yang sudah kita deklarasikan sebelumnya di initialize mock data itu sendiri. Nah, yang return array list. Namun, jika user melakukan filter harga, kita panggil filter by price. Di situ ada filter by price. Nah, fungsi ini sama sekali tidak melakukan looping pada array list, melainkan langsung mendelegasikan tugas ke fungsi pencarian milik BST. Nah, ini membuat performa pencarian jauh lebih cepat ataupun jauh lebih efisien bisa dibilang. Penjelasan dari array list seperti ini. Nah, lalu di sini ada printable, boleh scroll sedikit. Nah, fungsinya ini untuk menampilkan tabel melatih di dalam CLI itu sendiri. Mungkin penjelasannya seperti itu untuk di array list. Saya akan menjelaskan juga di sini terkait tes array list itu sendiri yang saya buat di unit test. Oke, boleh dibuka. Nah, untuk unit test sendiri, untuk memastikan fungsinya, untuk memastikan logika database tadi itu berjalan dengan sesuai. Ini saya menggunakan unit test dan memanfaatkan library patch serta magic mock. Nah, kenapa? Karena saya ingin menguji array list secara terisolasi tanpa benar-benar menjalankan proses di dalam tree. Pada tes initialization ini, kita memverifikasi dua hal krusial. Apakah panjang katalog benar-benar 100 atau mohon maaf, benar-benar 10 gitu ya. Nah, dan apakah metode insert pada BST ini benar-benar dipanggil tepat 10 kali atau tidak? Nah, ini membuktikan sinkronisasi data berjalan dengan benar. Seperti itu. Lalu, data filter by price di sini, saya mensimulasikan pencarian harga 50.000 hingga 150.000. Tes ini memastikan ya bahwa mungkin argumen min dan max ini benar-benar diteruskan secara akurat ke objek BST nantinya. Dan apapun hasilnya dikembalikan itu
pemanggil. Jadi secara logika bisa dibilang integrasi antara array dan tree itu sudah terjamin aman lah. Mungkin seperti itu untuk penjelasan dari array list dan juga unit test yang sudah saya bikin terkait job desk-nya untuk array list sendiri ini sebagai core database katalog. Mungkin seperti itu penjelasannya. Untuk penjelasan selanjutnya bisa terlebih dahulu dijelaskan oleh rekan saya mungkin. Oke, baik. Terima kasih Hafiz. Oke, di sini selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya menghandle features ya, implementasi dari Stack dan juga implementasi dari Quickshort dan Merge. Wapi biar aku aja yang share screen, Wapi. Bentar ya. Biar aku yang share screen, Wapi. Oke. Nah, baik. Nah, di sini untuk kode stack-nya kurang lebih seperti ini ya. Ini bentar. Oke. Nah, di sini udah memakai kelas atau struktur OOP sesuai pada tugas. Di sini kita definisiin init untuk diri sendirinya. Nah, untuk storage-nya di sini kita itu ngambil dari datanya Hafiz ya. Jadi datanya itu ada yang di mockup, yang ada di array list. Kita ngambil datanya dari situ, ini listnya ini. Lalu call, nah ini fungsi-fungsi lainnya, call, push, pop, pick. Pop ini untuk ngapus, pick ini untuk melihat -1. Jadi yang paling atas tapi -1. Jadi sebelum yang terakhir gitu. Is empty ini untuk ngecek kosong apa enggak, dan cetak riwayat ini fungsi yang kita pakai yang di menu. Jadi kita punya menu bikinan Wafi. Nah, itu dia pakai cetak riwayat untuk manggil stack ini. Nah, untuk riwayat yang yang direkam itu sekarang merupakan masukan input menu dari user ya. Udah bukan lagi yang simulasi yang kemarin, tapi aku udah direvisi menjadi dia merekam. Misalnya kalau user itu ke menu 1, 2 dan lain-lain, itu dia akan merekam seperti itu. Lanjut kita ke Quickshort. Di sini Quickshort itu sama nih, ada di atasnya nih, pakai produk database-nya punya Hafiz ya. Di sini kita pakai OP juga, di init dulu diri sendirinya. Nah, untuk Quickshort itu dia itu memakai pivot. Jadi memakai pivot, caranya itu pivotnya itu ditaruh di titik tengah, lalu nih bagi dua nih, ditaruh di titik tengah. Nah, lalu yang paling kecil itu ditaruh di sebelah kiri dan yang paling besar itu ditaruh di sebelah kanan. Nah, untuk quick short ini dia itu tipe sorting yang ngubah data asli, mungkin bahasanya itu ngubah list data yang aslinya seperti itu. Dia sangat bagus, sangat cepat di antara sorting yang lain. Ini quick short ini yang lumayan digunain ya sama user sekarang. Termasuk kayak Shopee dan lain-lain itu udah implementasi dari gabungan quick short dan juga merge short yang aku baca. Dan kalau ini juga ada fungsi simulasi sort sama, ini yang untuk dipanggil di menu. Lalu ada merge sort, di sini sama kita manggil database-nya dari yang punya Hafiz, array list. Oke. Nah, ini untuk logikanya dia itu ngebagi-bagi kecil. Jadi ini misal ada data kepanjang banget, dibagi dua dulu nih. Udah bagi dua, ini yang belah sini dibagi dua, yang belah sini juga bagi dua. Terus sekarang jadi 4 kan? 4 itu dibagi dua, 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 dua. Terus digituin jadi 1, 1, 1 nanti terakhirnya. Nah, kan itu kan data baru ya, 1, 1, 1 itu. Nah, itu tuh jadi dia ini tipe sorting yang pakai list baru. Kalau yang quick sort tadi dia pakai list
ngubah dirinya sendiri gitu, list dirinya sendiri. Kalau merge ini dia pakai list baru. Maka dari itu untuk merge sorting dia membutuhkan tambahan memori. Untuk kecepatannya juga sama bagusnya. Untuk data yang besar, oh ya aku lupa bilang kalau quicksort ini dipakainya untuk nge-sorting harga dan merge sorting ini untuk nge-sorting rating. Mungkin kurang kurang lebih seperti itu penjelasan dari aku. Boleh selanjutnya kita akan dilanjutkan oleh Galang. Oke, selanjutnya saya Galang Dapa akan mempresentasikan yang saya kerjakan, yaitu ada doubling list untuk keranjang belanja dan ada graph dengan algoritma Dijkstra untuk rute pengiriman. Nah, boleh langsung ke file linked listnya. Nah, di sini terdapat dua kelas ya, dua kelas utama, yaitu ada node keranjang dan keranjang belanja. Nah, keunggulan menggunakan double link ini adalah kemampuan menghapus barang di tengah keranjang dengan cepat serta traversal maju dan mundur, metode tambah barang, menambahkan barang detail, hapus barang, dapat menghapus di posisi manapun dan tampilkan keranjang serta hitung total, memberikan informasi real time kepada para pengguna. Nah, mungkin bisa lanjut ke graph. Nah, di sini kan ada ada codingan graphnya. Lalu di sini saya menggunakan agency list untuk menyimpan rute antar kota. Nah, metode tambah rute menambahkan hubungan dua arah antar kota, sedangkan metode Dijkstra adalah inti utama. Algoritma ini menggunakan priority queue untuk mencari rute terpendek dari gedung ke kota pelanggan, sehingga sistem dapat menghitung estimasi ongkir dengan akurat. Mungkin langsung bisa ke unit testnya. Di unit test linked list. Nah, pertama ini saya menguji modul keranjang belanja. Nah, saya membuat test case yang mencakup 7 ya. Yang pertama ada kondisi keranjang awal harus kosong. Yang kedua ada penambahan satu barang dan multiple barang. Lalu yang ketiga ada penghapusan barang di tengah, head dan tail. Lalu yang keempat ada perhitungan total harga yang akurat. Lalu yang kelima ada kasus ketika barang yang dihapus sudah ditemukan. Nah, semua tes yang saya sebutkan tadi pada linked list berstatus pass atau berhasil. Nah, lalu yang kedua pada tes yang graph. Nah, di sini saya menguji modul graph dan Dijkstra-nya dengan 6 test case, meliputi penambahan rute yang benar, atau bisa disebut undirected graph. Lalu yang kedua ada pencarian rute terpendek dari Jakarta ke Surabaya. Lalu yang ketiga ada validasi rute optimal yang melewati kota perantara. Lalu yang keempat ada kasus ketika tidak ada jalur antara dua kota. Lalu yang kelima ada penanganan graf kosong. Nah, semua tes yang saya sebutkan tadi pada graf dan Dijkstra juga berstatus space. Nah, dengan adanya unit test ini, saya dapat memastikan bahwa kedua modul tidak hanya berfungsi secara manual, tetapi juga stabil dan siap diintegrasikan dengan modul teman-teman yang lain. Nah, mungkin sebagai penutup dari presentasi yang saya kerjakan ini, implementasi double link list dan graph yang saya kerjakan telah mengandung fitur keranjang belanja yang fleksibel serta simulasi rute pengiriman yang optimal. Kedua modul ini sudah diuji dengan unit test dan siap diintegrasikan dengan modul teman-teman yang lain untuk membentuk sistem e-commerce yang lengkap. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Lalu bakal dilanjutkan oleh teman saya, Wapi. Oke, baik. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan modul yang menjadi tanggung jawab saya. Yang pertama itu ada
CLI. CLI itu untuk membuat menu, jadi menyatukan seluruh modul yang sudah dikerjakan oleh semua anggota ke dalam satu file. Nah, yang kedua itu ada queue. Queue di sini untuk simulasi checkout, jadi menggunakan prinsip FIFO, first in, first out. Dan yang terakhir ada binary search untuk fungsi searching. Baik, yang pertama di sini mungkin akan menjelaskan yang CLI dulu. Nah, untuk yang CLI di sini saya menggunakan dictionary untuk memetakan pilihan pengguna ke fungsi yang sudah dijalankan. Kenapa saya memilih dictionary ini? Di mana akan menggunakan if else atau if else itu karena kodenya menjadi lebih ringkas, kemudian mudah dibaca dan mudah dikembangkan. Jadi kalau ada menu baru, jadi cukup mengubah pasangan key di sini dan fungsinya. Jadi tidak mengubah logika utama program. Jadi dengan pendekatan ini, kode itu menjadi lebih rapi, terus mulai dikembangkan, dan penambahan menu baru juga tidak memerlukan perubahan besar pada logika sistem. Yang kedua di sini ada queue. Nah, selanjutnya di queue ini yang digunakan untuk simulasi antrian checkout bekerja dengan prinsip FIFO atau first in first out, yang artinya pesanan yang masuk lebih dulu akan diproses lebih dulu. Nah, pada implementasi ini terdapat dua operasi utama. Yang pertama itu ada ini NQ. NQ ini untuk menambahkan data ke belakang antrian. Nah, ini menggunakan function append ya. Kemudian yang kedua di sini ada DQ. DQ ini untuk mengambil data yang berada di paling depan menggunakan pop di sini dengan indeksnya 0. Selanjutnya mungkin di sini saya akan coba menjalankan menemukan untuk coba. Bentar, sebelum menjalankan mungkin saya akan membahas terkait logik yang saya bikin tadi yang terkait binary search. Belum terbahas mungkin ya Wafi sebentar. Karena ini nyambung juga dari Haris, dari Galang, dan juga saya. Nanti juga ke Wafi gitu kan. Nah, di sini kan tadi udah dibahas sorting, karena sorting juga nyambung ke link list gitu ya. Terus dari ring list ke BST, terus dari BST ke Grab, dan lainnya gitu. Nah, di sini saya akan membahas terkait BST itu sendiri. Oke, mungkin bisa ditampilkan terlebih dahulu untuk file tree-nya, tree.py. Oke, nah sekarang kita masuk ke inti pencariannya gitu ya, yaitu di file tree.py. Strukturnya dimulai dari tree node di sini yang menyimpan objek produk serta pointer left and right. Nah, logika yang menarik ada pada fungsi insert recursive. Nah, fungsi insert recursive bisa dilihat bahwa fungsi insert recursive di sini. Oke, aturannya sederhana. Nah, jika harga produk yang baru lebih murah dari node saat ini gitu ya. Nah, letakkan di cabang kiri. Nah, namun perhatikan blok else-nya. Jika harga lebih mahal atau sama, dia masuk ke cabang sebelah kanan. Gitu. Sebelah kanan, katakan nih di publikasi harga gitu ya, adalah salah umum BUP. Dan logika lebih dari atau sama dengan ini menyelesaikannya dengan elegan. Selanjutnya adalah algoritma pencarian di fungsi range search recursive. Bisa di scroll mungkin. Itu ada range search. Nah, range search recursive. Oke ya, terakhir ya di sini. Nah, ini bukan sekedar in order traversal biasa gitu ya. Melainkan dia itu sudah dioptimasi. Kayak gitu. Alih-alih menelusuri seluruh node pohon, kita melakukan pemotongan cabang atau yang bisa disebut sebagai pruning. Pruning, baris pertama mengecek jika harga minimal pencarian masih lebih kecil dari harga node saat ini, barulah kita cari ke sebelah kiri. Nah, jika nilai node saat ini masuk ke dalam rentang harga, nah ini di sini kita memasukkannya ke list result gitu.
Nah, yang terakhir, jika harga maksimal pencarian masih lebih besar dari node saat ini, baru kita lanjut cari yang ke kanan. Optimasi ini membuat program mengabaikan cabang-cabang free yang harganya sudah pasti di luar jangkauan gitu. Jadi pencariannya menjadi sangat cepat seperti itu. Ini penjelasan dari logic tree atau yang sudah saya buat ini binary search tree yang tadi nyambung dari produk katalog ke price BST. Oke, sekarang saya akan membahas terkait unit test yang sudah saya buat di unit test tree. Terakhir, sedikit mungkinnya yang saya akan jelaskan. Nah, di sini terakhir, kita memvalidasi algoritma BST tersebut pada file test3.py ini. Sekali lagi, saya menggunakan Magic Mock untuk membuat objek produk tiruan yang hanya memiliki atribut harga. Seperti contohnya 50.000, 100.000, terus ada 150.000 juga gitu ya. Terus 200.000. Nah, ini agar fokus pada pengujian struktur seperti itu. Pada tes insert logic structure, ada logic test insert logic structure, coba bisa di scroll tes insert logic. Nah, ini nih, sip. Nah, pada tes insert logic structure ini saya membuktikan bahwa algoritma penempatan kurang dan sama dengan kurang dan lebih dari atau sama dengan bekerja secara mutlak gitu ya. Kita memastikan nilai 50.000 ini masuk ke node kiri. Nah, lalu 200.000 ini masuk ke kanan dan yang terpenting ketika ada produk dengan harga sama 100.000 ini diinsert setelah root gitu. Nah, dia diarahkan ke kanan root lalu ke kiri dari node 200.000. Penempatan strukturnya sangat presisinya bisa dibilang sangat presis. Kita test search by price range gitu ya, narrow row and boundary ini. Nah, saya menguji batas filter yang ketat. Jika rentang di set ke 100 hingga mungkin sekitar 160.000 gitu ya, fungsi ini terbukti hanya menarik produk dengan harga 100.000 dan 150.000. Memvalidasi bahwa batas inklusi bekerja dengan baik. Dan jika rentang harga tidak ditemukan sama sekali di dalam pohon atau di dalam tree gitu ya, tes search by price range ini akan membuktikan satunya atau empty membuktikan program tidak akan error gitu ya, melainkan mengembalikan array yang kosong. Nah, sebagai kesimpulan, pada yang telah dibangun ini tidak hanya fungsional gitu ya, tetapi juga scalable. Arraylist memungkinkan kita mempertahankan data yang asli, sementara index BST memberikan kompleksitas waktu yang jauh lebih cepat untuk filtering dibandingkan linear search biasa. Mungkin seperti itu dari kesimpulan penjelasan yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir terkait logik yang sudah saya bikin di logic tree atau BST dan juga di ArrayList sebagai katalog core data atau database juga. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Bisa dilanjut terkait demonya mungkin dari Wasik. Boleh dilanjutkan? Oke, baik. Saya lanjutkannya untuk mendemokan prinsip FIFO di checkout ya. Untuk menunya seperti ini ya. Ini ada 8 menu. Ini kita akan coba untuk memasukkan trian beberapa produk. Nah, di sini bisa dilihat ya, yang pertama tadi saya memasukkan produk. Yang pertama itu adalah kemeja flanel, kemudian sepatu sneaker running. Nah, di sini terlihat yang paling depan itu kemeja flanel, yang berarti kemeja flanel ini akan diproses terlebih dahulu. Jadi akan nilai ini di sini terlihat untuk nilai yang berikutnya adalah kemeja flanel. Gitu. Jadi untuk prinsip FIFO di checkout ini sudah bekerja dengan benar. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan untuk yang binary search. Oh ya, saya akan menjelaskan mengapa saya menggunakan queue dan bukan menggunakan stack gitu. Karena yang pertama kan proses checkout itu kan harus mengikuti urutan kedatangan pesanan. Jadi yang pertama masuk harus pertama dilayani gitu kan.
Nah, pesanan yang terakhir justru akan diproses lebih dulu sehingga tidak sesuai dengan kondisi nyata pada sistem e-commerce kalau menggunakan eh, baik. Selanjutnya lanjut ke binary search ya. Nah, di sini bagian terakhir ini adalah binary search yang digunakan untuk pencarian produk. Jadi cara kerjanya itu dengan mengambil data pada posisi tengah, kemudian mempersempit area pencarian ke kiri atau ke kanan. Jadi sesuai nilai yang dicari jadi dengan cara ini jumlah data yang diperiksa itu jadi lebih sedikit karena pencarian ke kiri atau ke kanan sesuai nilai yang dicari. Jadi kemudian hilang gitu. Jadi semuanya langsung dicari. Kemudian saya akan coba menemukan untuk yang benefit. Nah, di sini terlihat ya, di sini ditemukan untuk eh, searching menggunakan ID. Nah, terus mengapa saya menggunakan binary search daripada menggunakan linear search gitu? Karena yang pertama binary search itu lebih efisien untuk data yang sudah terurut. Jadi semakin banyak jumlah data ya dalam produk, dalam katalog, jadi semakin terasa gitu untuk menggunakan binary search dibandingkan linear search. Di sini juga ada untuk jadi sebelum pencarian dilakukan itu data itu terlebih dahulu diurutkan jadi agar binary search ini dapat bekerja dengan benar. Mungkin untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai dengan benar, saya juga membuatkan untuk unit test untuk coba saya menjalankan. Mungkin saya akan menjelaskan untuk di kodenya saja ya. Jadi di sini saya membuat 9 tes. Yang pertama di sini ada tes DQ kosong di awal. Di sini ada tes NQ menambah ukuran, kemudian urutan TIFO, persistent code, kemudian display menggunakan pesanan. Nah, di sini ada tes untuk binary search. Yang pertama ada tes cari by ID, menggunakan ID. Kemudian jika ID tidak ditemukan, kemudian jika nama tidak ditemukan, terus ID tidak mengubah aslinya. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan modul yang saya kerjakan. Selanjutnya saya kembalikan ke Hatip. Baik, mungkin sekian ya Bu ya presentasi dari kami. Kita itu udah menggunakan struktur OOP, di filenya juga kita menerapkan komentar, dan kita akan mungkin kodenya di mana Pis nanti Pis kodenya Pis di Gicolab ya Pis ya. Ya, mungkin nanti kita pindahkan ke Google Colab. Nanti filenya di Gicolab langsung bisa di play aja Bu. Jadi nggak kemungkinan kita nggak deploy aja. Jadi langsung pakai Gicolab aja biar simpel. Mungkin sekian ya Bu ya presentasi dari kita kelompok 5 dikarenakan waktunya juga sudah mungkin melebihi ya. Em,
mungkin melebihi ya dari batas yang telah ditentukan. Mungkin ada tambahan sebelumnya dari teman-teman kita, boleh? Ya, baik, terkait presentasi yang sudah kita kerjakan, mungkin bisa dibilang sudah mencakup keseluruhan dari persyaratan yang diberikan ya Bu ya. Nah, alhamdulillah juga teman-teman semua sudah mengerjakannya sesuai, dan dari percobaan tadi pun bisa kita lihat semua itu ya, dan alhamdulillah juga berjalan terkait KLI-nya itu sendiri, dari mulai tadi hari dalang ataupun wafi seperti itu. Mungkin kita cukupkan saja sampai ini, sampai detik ini juga. Kita tutup saja dengan salam mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.